Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara semua, hari ini kita masuk ke materi ethical governance, atau kita juga akan membahasnya ini terkait dengan good corporate governance dan etika bisnis. Oke, kita lanjut ya. Dimulai dari pengertian good corporate governance itu atau GCG ya, kalau di Indonesia kan itu dia disingkat GCG. Nah, apa itu yang dimaksud dengan good corporate governance? Menurut pengertian Bank Dunia atau World Bank, itu adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien. Dan dia dapat menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sedangkan pengertian corporate governance di Malaysia yaitu Finance Committee on Corporate Governance atau FCCG ya. Itu mendefinisikan bahwa corporate governance itu sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Sedangkan menurut ya SK Menteri BUMN nomor 117 garis miring M/MBU garis miring 2022 itu menjelaskan bahwa penerapan GCG pada BUMN itu disebutkan GCG ini adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya dan berlandaskan kepada undang-undang dan nilai-nilai etika. Sehingga ya, dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa GCG ini merupakan sistem untuk mengelola perusahaan secara efisien dan bertanggung jawab. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk meningkatkan nilai jangka panjang pemegang saham dan stakeholder. Stakeholder ini merupakan seluruh pemangku kepentingan ya. Oke, kita lanjut ke prinsip dari GCG ini menurut versi OECD atau Principle of Corporate Governance. Ya, itu dia menjelaskan bahwasanya ada 5 prinsip-prinsip dari corporate governance itu sendiri. Di mana yang pertama itu adalah hak pemegang saham, atau maksudnya di sini adalah perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Yang kedua itu adalah perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham. Ya. Yang ketiga itu peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan atau the role of stakeholders. Yang keempat itu adalah keterbukaan dan transparansi atau disclosure and transparency. Dan yang kelima itu adalah akuntabilitas dewan komisaris atau direksi, atau disebut juga dengan the responsibilities of the board. Oke, adapun prinsip-prinsip GCG itu menurut versi BUMN ya, itu pasal 3 di mana mengatakan bahwasanya prinsip-prinsip GCG itu setidaknya ada 6. Yang pertama adalah transparansi atau transparency, di mana ini merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Ya, namanya transparansi harus adanya keterbukaan, ya. Yang kedua adalah pengungkapan atau disclosure. Apa itu?
yaitu adalah penyajian informasi kepada stakeholders, baik diminta maupun tidak diminta. Mengenai apa? Mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan. Yang ketiga adalah kemandirian atau independence, ya, yaitu adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya yang keempat adalah akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan juga ekonomis. Yang kelima, responsibility atau yang dinamakan juga dengan pertanggungjawaban, di mana itu adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan yang terakhir adalah kewajaran atau fairness, di mana itu adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, kita lanjut lagi ke peranan etika bisnis dalam GCG itu apa? Ya. Yang pertama adalah kode etik dari perusahaan atau yang dinamakan dengan Code of Corporate and Business Conduct. Nah, kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan ini merupakan implementasi salah satu prinsip GCG, di mana kode etik tersebut menuntut si karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik, ya, praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Oke, apabila prinsip tersebut telah dilanggar atau apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan, maka seluruh karyawan dan pimpinan tersebut akan berusaha memahami dan berusaha juga untuk mematuhi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Sehingga pelanggaran atas kode etik ini merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk ke dalam kategori pelanggaran hukum. Ya, makanya kode etik perusahaan itu pada intinya yang pertama, mengatur perilaku etis dalam perusahaan, baik si karyawan maupun pimpinan. Yang kedua, ia merupakan bagian dari budaya perusahaan. Karena apa? Karena kalau seandainya itu dilakukan secara terus-menerus, maka dia telah mengakar sehingga disebut dengan budaya perusahaan. Yang ketiga, karena ini sudah mengakar dan menjadi budaya perusahaan, maka yang melanggar kode etik ini akan diberikan sanksi serius dan termasuk kepada pelanggaran hukum. Oke, selanjutnya adalah nilai-nilai etika perusahaan. Di sini ada yang namanya kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan, keterbukaan, dan kerjasama. Maksudnya gimana? Yaitu kepatuhan pada kode etik ini itu merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan ya, dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab. Oke, di mana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai dari pemegang saham atau shareholder atau stockholder value. Nah, beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG itu, ya ini, yang pertama itu, kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, ya, keterbukaan, dan kerjasama. Kode etik tersebut yang kedua itu harus dipahami dan dijalankan oleh semua pihak, tidak satu pihak saja. Karena apa? Karena kode etik yang efektif itu seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang disimpan saja,
Namun, kode etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh yang ada di perusahaan itu, baik karyawan dan pimpinan perusahaan, yang mana akhirnya itu dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan atau action. Nah, contohnya apa? Contoh pelaksanaan dari kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan itu antara lain, misal masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan atau conflict of interest gitu ya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan itu adalah beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan informasi rahasia itu? Contohnya yaitu adalah seluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia mengenai perusahaan dan dilarang untuk menyebarkan informasi rahasia ini kepada siapa? Kepada pihak yang tidak berhak untuk menerima informasi tersebut, di mana informasi rahasia ini dapat dilindungi oleh hukum apabila informasi tersebut berharga untuk pihak lain dan pemilik harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindunginya. Nah, beberapa kode etik yang perlu dilakukan oleh karyawan yaitu harus selalu melindungi informasi rahasia perusahaan, ya. Dan apa? Dan termasuk hak atas kekayaan intelektual atau haki, serta harus memberikan respek terhadap hak yang sama dari pihak lain. Selain itu, karyawan juga harus untuk melakukan perlindungan dengan seksama atas kerahasiaan informasi yang rahasia tersebut yang diterima dari pihak lain. Adanya kode etik ini diharapkan dapat menjaga hubungan, ya. Hubungan antara apa? Hubungan yang baik antara si pemegang saham atau shareholder. Terus atas dasar apa? Atas dasar integritas atau kejujuran dan transparansi atau keterbukaan, dan menjauhkan diri dari perusahaan atau apa? Menjauhkan diri dari memaparkan informasi rahasia. Dan selain itu juga harus menjaga keseimbangan, ya, dari kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. Karena apa? Karena kadang kan adanya konflik interest ini gitu ya, dengan kepentingan yang layak dari karyawan, pelanggan maupun pemasok, yang mana itu disebut dengan stakeholder atau pemangku kepentingan gitu ya. Tadi ada informasi rahasia contohnya yang pertama. Yang kedua adalah conflict of interest atau benturan kepentingan yang harus dihindari dan dilaporkan jika terjadi. Maksudnya apa? Jadi seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatu benturan kepentingan atau conflict of interest dengan perusahaan. Ya, suatu benturan kepentingan ini timbul bila apa? Bila karyawan dan pimpinan perusahaan memiliki secara langsung maupun tidak langsung adanya kepentingan pribadi di dalam suatu hal yang merupakan hal yang penting dalam suatu keputusan, di mana keputusan tersebut nantinya ya harusnya diambil secara objektif, bebas dan tanpa keraguan-raguan ya, dan demi kepentingan terbaik bagi si perusahaan, bagi bersama. Nah, ada beberapa kode etik yang perlu dipatuhi oleh semua karyawan dan pimpinan perusahaan. Antara lain, menghindari diri dari situasi atau kondisi yang dapat mengakibatkan suatu benturan kepentingan ini. Selain itu, setiap karyawan dan pimpinan perusahaan yang merasa bahwa dirinya mungkin terlibat dalam benturan kepentingan itu harus segera melaporkan semua hal-hal yang bersangkutan ya secara detail kepada pimpinannya yang lebih tinggi gitu ya. Nah, apa contohnya? Terdapat 8 contoh situasi konflik ini, konflik kepentingan ini atau konflik of interest ini. Yang pertama itu adalah misalnya ada hubungan bisnis keluarga. Terus ada juga insider trading
Ada juga penggunaan informasi rahasia dan sebagainya. Oke, kita contohkan yang pertama, itu adalah segala konsultasi atau hubungan lain yang signifikan dengan atau berkeinginan mengambil andil di dalam aktivitas pemasok, pelanggan atau kompetitor. Yang kedua, segala kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan. Yang ketiga, segala hubungan bisnis atas nama perusahaan dengan personal yang masih ada hubungan family atau keluarga. Yang keempat, segala posisi di mana karyawan dan pimpinan perusahaan mempunyai pengaruh atau kontrol terhadap evaluasi hasil pekerjaan. Yang kelima, segala penggunaan pribadi maupun berbagi atas informasi rahasia perusahaan demi suatu keuntungan pribadi. Yang keenam, segala penjualan pada atau pembelian dari perusahaan yang menguntungkan pribadi seseorang. Yang ketujuh, segala penerimaan dari keuntungan seseorang, organisasi, pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan. Dan yang terakhir adalah segala aktivitas yang terkait dengan insider trading atas perusahaan yang telah go public yang merugikan pihak lain gitu. Dan pembahasan kita yang terakhir di materi ini adalah terkait sanksi atas pelanggaran tersebut. Pelanggaran kode etik ini itu dapat dikenakan sanksi seperti PHK, pemutusan hubungan kerja. Contoh pelanggarannya adalah menyalahgunakan atau merusak aset perusahaan, sehingga diperlukan compliance audit oleh auditor internal, seperti itu. Jadi untuk melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap kode etik ini, itu perlu dilakukan semacam adanya audit kepatuhan atau compliance audit ini oleh pihak yang independen, misalnya internal auditor. Sehingga dapat diketahui nih siapa aja atau adanya pelanggaran dan sanksi yang akan dikenakan terhadap karyawan atau pimpinan perusahaan yang melanggar kode etik tersebut. Dan pada akhirnya diharapkan para karyawan maupun pimpinan perusahaan itu mematuhi kode atau Code of Corporate and Business Conduct yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai penerapan dari Good Corporate Governance, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian saudara. Untuk materi hari ini tentang GCG kita sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.